Yang pertama, dikutip dari Idi Abdullah tahun 2004 tentang pengembangan kurikulum teori dan praktek, perbandingan kelebihan dan kekurangan antara kurikulum KTSP dan kurikulum K13 antara lain sebagai berikut. Kelebihan KTSP yaitu 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk berkreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, memungkinkan sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, sekolah yang berada di area pariwisata, maka sekolah tersebut memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran tentang pariwisata yang lainnya. Yang keempat, menekankan pada aspek kompetensi yang mampu menciptakan lulusan yang lebih baik serta siap dalam menghadapi kehidupan di dalam masyarakat. Kekurangan kurikulum KTSP ini yaitu 1. Isi dan pesan kurikulum yang terlalu padat. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum KTSP ini mata pelajaran dan materi pelajaran begitu banyak yang harus dipelajari. Yang kedua, hanya didominasi oleh aspek pengetahuan sehingga aspek keterampilan dan aspek sikap tidak terlalu difokuskan. Yang ketiga, pengimplementasian kurikulum yang belum optimal karena guru hanya mendominasi pembelajaran di dalam kelas sehingga siswa belum mampu atau belum dapat mengembangkan apa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Yang keempat, evaluasi dalam kurikulum ini hanya terfokus pada ranah kognitif sehingga ranah afektif dan ranah psikomotorik itu tidak terlalu dipentingkan pada kurikulum KTSP ini. Kelebihan kurikulum K13 ini yang pertama, pengembangan aspek pendidikan pada peserta didik secara menyeluruh. Artinya tidak hanya terfokus pada pengembangan pengetahuan tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap. Yang selanjutnya, menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif karena pada kurikulum K13 ini peserta didik dihadapkan pada pemecahan masalah sehingga peserta didik tersebut secara aktif dapat memecahkan masalah yang telah diberikan. Yang selanjutnya, pengintegrasian pendidikan karakter dan budi pekerti pada semua program studi. Yang keempat, penambahan jam pelajaran, misalnya pada pelajaran pendidikan agama Islam yang tadinya 2 jam per minggu sekarang ditambah menjadi 4 jam per minggu untuk mengembangkan pada aspek sikap peserta didik tersebut. Kekurangan kurikulum K13 ini yaitu yang pertama, pelaksanaannya yang membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Mengapa demikian? Karena penerapan kurikulum K13 ini secara mendadak sehingga hal itu menyebabkan para guru dan pihak sekolah itu kebingungan tentang sistem dari kurikulum K13 ini. Yang selanjutnya, kurangnya pemahaman guru terhadap konsep pendekatan saintifik. Saintifik ini yaitu pendekatan dengan menanya, mengamati, mengolah, mencoba, mencipta, dan menyajikan.
Yang selanjutnya, masih banyak guru yang tidak paham dengan konsep K13 ini. Yang selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan masih rendahnya kualitas guru dan sekolah, sehingga ini termasuk ke dalam kelemahan dari kurikulum K13 tersebut. Pertanyaan kedua. Baiklah, jadi di antara kurikulum KTSP dan kurikulum K13 yang paling tepat diterapkan pada pendidikan di Indonesia ke depannya, yaitu sudah jelas terlihat bahwasanya kurikulum 13 ini sangat pantas diterapkan untuk pendidikan di Indonesia ke depannya. Mengapa demikian? Karena kurikulum K13 ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana kita tidak hanya menginginkan pengembangan pada pengetahuan keterampilan saja, tetapi pengembangan pada sikap peserta didik saat ini sangat dibutuhkan karena sangat berpengaruh pada terbentuknya karakter peserta didik tersebut. Selain itu juga, kurikulum K13 ini membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif, serta di dalamnya terdapat pengintegrasian pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah termuat ke dalam semua program studi. Hal ini sesuai dengan fenomena pendidikan di Indonesia saat ini, di mana mutu pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah berdasarkan penilaian Bank Dunia. Tidak hanya itu saja, berbagai fenomena pendidikan di Indonesia lainnya seperti rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya pemerataan kependidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan saat ini. Oleh sebab itu, kurikulum K13 ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga diharapkan ke depannya pendidikan di Indonesia ini dapat maju dan lebih berkembang lagi. Yang ketiga, sudah sangat jelas, harapan saya lebih besar seperti harapan saya pertama. Baiklah, saya sebagai perancang kurikulum ke depannya sangat mengharapkan terbentuknya kurikulum yang mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Mengapa demikian? Karena masalah terbesar pendidikan di Indonesia saat ini yaitu kualitas mutu pendidikan itu sendiri. Bagaimana pendidikan akan maju jika kualitas mutu pendidikan itu saja masih rendah? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan cara belajar yang rajin serta memperluas wawasan pengetahuan kalian para pelajar. Merancang dan mengembangkan konsep pembelajaran untuk para guru serta memperbaiki kurikulum yang ada saat ini sehingga kedepannya kurikulum tersebut lebih baik lagi bagi kalian para perancang kurikulum. Itulah beberapa pendapat saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia serta berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.